Baik, kami dari kelompok 2, di sini kami akan membawakan materi mengenai dasar-dasar investasi dalam Islam. Materi pertama yakni prinsip dasar investasi dalam Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan muamalah termasuk investasi. Investasi dalam Islam selain bertujuan pada keuntungan finansial dan keuntungan makna yang sama dengan hukum. Prinsip merupakan asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pokok dasar pijakan bagi seseorang untuk berpikir dan bertindak. Prinsip di sini adalah prinsip yang berdasarkan pada hukum Islam dalam investasi yang secara operasional disusun pada fatwa yang merupakan produk hukum para pihak yang memiliki kewenangan di bidang ekonomi syariah. Secara khusus, Fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu yang pertama maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Yang kedua yaitu gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, bagaimana baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Selanjutnya yakni riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Yang keempat yakni batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya, ketentuan asal atau pokok dan sifatnya, atau tidak dibenarkan oleh syariat. Yang kelima, bai ma'dum, yakni melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki. Yang keenam yaitu ihtikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat atau barang pokok pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal. Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, yaitu 1. Mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya atau objeknya maupun prosesnya, atau memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. 2. Tidak mensalimi dan tidak pula diselimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi yang dilakukan atas dasar rida sama rida tanpa ada paksaan. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, gharar atau kerusakan atau kemudaratan, dan tidak mengandung maksiat. Selanjutnya pembahasan mengenai landasan investasi dalam Islam. Kegiatan investasi dalam pandangan Islam pada prinsipnya adalah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil, kecuali yang berdasar atas ijarah atau akad sewa. Investasi menurut ekonomi Islam harus dilakukan atas dasar norma dan kaidah yang bersumber dari syariat Islam, karena kriteria etis yang tertanam kuat dalam norma agama ini. Jika tindakan investasi tersebut benar atau sesuai dengan syariat Islam, maka tindakan atas investasi tersebut diyakini merupakan suatu ibadah. Dalam tulisan ini terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan untuk berinvestasi. Yang pertama itu Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat, karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat seperti kegiatan investasi ini.
Yang kedua yaitu Quran Surah Luqman ayat 34. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Di dalam salah satu tafsir yakni al-tafsir al-musyashar ayat ini, dan tiadalah seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakan besok, yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu pada esokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya. Artinya bahwa investasi di dunia akhirat, di mana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Jadi meskipun seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha, misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses tidaknya suatu investasi. Selanjutnya yang ketiga itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Di dalam ayat ini, meskipun tidak secara konkret berbicara mengenai investasi, namun betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Artinya ketika banyak orang yang melakukan infak, maka sebenarnya ia telah mendorong banyak orang miskin di dunia untuk berproduktivitas ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ini Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan ke arah menuju kesejahteraan, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dan dalam beragam bentuknya. Ayat-ayat di atas banyak dimaknai sebagai ayat anjuran tentang investasi dan masuk kategori ayat-ayat dengan muatan ekonomi, meskipun tidak secara implisit menegaskan seperti yang dimaksud atau investasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama yaitu suku bunga. Faktor yang biasa mempengaruhi investasi adalah suku bunga. Suku bunga sendiri adalah persentase dari pokok hutang yang dibayarkan sebagai imbal jasa bunga dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita suatu negara dari PDRB per kapita untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota juga bisa mempengaruhi investasi. Hal ini dikarenakan pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita adalah cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Yang ketiga yaitu kondisi sarana dan prasarana. Faktor yang mempengaruhi investasi adalah kondisi sarana dan prasarana seperti sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembangunan limbah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu birokrasi perizinan. Biasanya negara yang memiliki birokrasi perizinan yang berbelit akan sulit bagi investor untuk datang. Sebab menurut investor, birokrasi yang panjang akan membuat mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar. Yang kelima yaitu kualitas sumber daya manusia. Seperti kita tahu bahwa semakin hari teknologi semakin maju pesat. Dari sinilah investasi membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki negara,
Dalam mengoperasikan teknologi, maka investasi akan semakin berkembang pesat. Yang keenam yaitu peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam investasi, maka pengusaha pastinya membutuhkan karyawan. Nah, dari sinilah kemudian peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan akan memiliki pengaruh. Peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang bisa mempengaruhi investasi sendiri antara lain yaitu menyangkut peraturan tentang keputusan hubungan kerja, PHK, upah minimum, kontrak kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi keempat mengenai time value of money. Time value of money atau TVM adalah atau nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa akan mendatang. Karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut, time value of money sangat penting dalam mengelola keuangan yang efektif dan efisien. Tidak bisa disangkal bahwa uang memang tidak hanya sekadar sebagai alat pembayaran, tetapi memiliki nilai lebih untuk merencanakan keuangan di masa depan. Adapun manfaat time value of money sebagai berikut. Bagi investor, informasi mengenai time value of money bagi investor penting untuk mengetahui dan menganalisis suatu investasi menguntungkan atau tidak. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Manfaat time value of money bagi perusahaan adalah membantu untuk menghitung dan menyusun anggaran. Suatu perusahaan tentunya tidak hanya sebatas melakukan kegiatan produksi saja, tetapi juga pengembangan dan inovasi. Pengembangan dan inovasi ini menjadi investasi bagi perusahaan, sebab itu perusahaan membutuhkan informasi finansial terkait dengan nilai waktu dari uang, agar bisa menganalisis apakah ekspansi perusahaan atau inovasi produk yang akan dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu bagi individu, time value of money juga penting karena dapat digunakan untuk membantu memahami berapa banyak uang yang harus ditabung untuk mencapai jumlah yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Tak hanya itu, dengan time value of money Anda juga bisa terbantu dalam pengembalian keputusan pembelian suatu barang, apakah lebih menguntungkan apabila dibeli hari ini atau beberapa tahun yang akan mendatang. Itulah materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.